Hello, welcome back. My name is Insori Dokso, and here we go again in OOP, Opinion of Programmer. Oke, kali ini kita akan lanjut ke part 2 tentang Oculus Quest 2 ya, Oculus Quest device yang sudah saya beli, dan kita akan bahas tentang aksesorisnya yang ya lumayan oke ya. Mungkin berguna. Bukan mungkin lagi ya. Emang berguna, oke. Langsung saja. Oculus Quest. Ini case yang sudah saya beli. Sebenarnya bisa sih beli case resmi yang dari Oculus Quest sendiri ya. Jadi Oculus Quest itu sebenarnya udah nyiapin aksesorisnya kayak Elite Strap, Oculus case-nya sendiri gitu, sama power tambahannya kayak power bank gitu, power bank yang langsung disambungin ke Quest-nya jadi bertahan lebih lama. Itu sebenarnya udah ada ya dari Quest-nya, tapi ini kita akan bahas tentang aksesoris Quest. Oke, untuk aksesoris Quest yang resmi seperti yang saya sebutkan tadi itu memang harganya agak mahal sih. Bukan agak sih, emang mahal coy. Lihat aja, Oculus Quest strap sekaligus case-nya pakai chargingnya itu sampai 2 juta lebih coy. Gila nggak? Aku beli case-nya ini cuma 700.000 dan strapnya juga 700.000. Ya 1,5 lah ya. Belum power banknya sih. Cuma ya itu kayaknya mahal coy. Emang agak mahal. Kayak Oculus Link pun sendiri, Oculus Link, kabel Oculus Link itu harganya itu sampai 2 juta. Bukan, 1,5 kalau nggak salah ya. Tampil di sini nanti ya. Segitu kabel doang coy. Itu kabel USB sama sih. Udah gitu doang. Harganya segitu. Saya beli kabel sendiri ya. Kabel merek China sih. Ya nggak. Ya ini ya. Ini kabel saya beli sendiri. Ini harganya cuma 300. Ini kabel nggak tahu sih. Pokoknya yang penting ini works gitu. Kabel Oculus Link. Ya meskipun nggak resmi ya, ini pabrikan Cina gitu ya. Ya dia pakai USB-C dan kabelnya juga tebel gitu. Dan nyambung ke USB 3 dan works. Sama kayak Oculus Link yang harganya 2-4 kali lipat kayaknya, 3 kali lipat ya. 300.000 Oculus Link 1,5 juta gitu. 5 kali lipat bahkan. Oke, lanjut. Ini aksesoris VR yang sudah saya beli ya. Yang untuk perlengkapannya ya. Yang pertama itu case-nya sendiri. Ini nggak kelihatan muka aku ya. Ini Bobo VR C2. Untuk case-nya sendiri sebenarnya ya nggak oke sih. Case-nya nggak tahan air, cuma dia kuat gitu, kuat. Tapi mungkin untuk bahannya sendiri ya mungkin saya terima ini agak kayak ada peok-peoknya sedikit. Ya nggak tahu ini mungkin dari pabriknya sana atau pengirimannya. Tapi ya seharusnya ini hard case kan, untuk mencegah benturan gitu. Oke. Dan harusnya bisa menjaga bentuknya dengan sempurna. Tapi ya ini memang harganya cuma 700 dan kayaknya murah ya. Bobo VR from Xiaozai C2. Ini kayaknya lebih oke ya daripada kapsulnya dari Oculus Quest sendiri ya. Kapsul Oculus Quest itu cuma dikasih tali doang, tali sedikit. Dan ini dikasih kayak tangan gini, pegangan tangan, dan cukup oke, kayaknya cukup kuat daripada Oculus kapsulnya yang cuma satu helai kayak rambutnya Upin. Oke, kalau kita buka ya dalamnya seperti ini. Ini udah ada isinya, jadi ya seperti inilah bentukannya. Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Oke. Seperti ini, jadi ringkes semuanya. Ada headset, ada controller 2, kemudian ini ada tempat untuk charging. Ya ini kalau digunakan ya. Jadi ada kayak resletingnya gitu, kemudian ada kantongnya bisa dimasukin dan ditutup resletingnya.
Oke, untuk penggunaannya sih ini works banget sih. Aku lihat ya semuanya fit gitu, semuanya kayak kalau terkena goncangan ya masih aman lah. Ini worth it sih kalau menurutku. Oke, kita coba buka ya. Ini ada kayak pengamannya gitu, pengaman kayak sama kayak karet gitu, karet sama kretekan. Apa sih bahasanya kretekan ya? Aku kurang tahu ya, kayak perekat gitu loh. Yang tahu komen lah ya. Bahasa Indonesianya kretekan apa? Kalau bahasa Jawa kretekan. Ya, kemudian ini kontrolernya. Ini udah saya beliin kayak silikon pelindung gitu. Ya, kita nanti bahas ini. Dan dari Bobo VR saya beli yang ini, strap yang Bobo VR M2 ya. Ini tulisannya. Bobo VR M2. Oke. Dan saya kasih stiker-stiker untuk mempercantik ya. Ini logo saya, ada Horusnya juga. Terus ini mata Venom. Ya, lumayan oke sih. Jadi kalau dibandingin sama yang awal ya, yang strap original itu kurang banget sih ya. Cuma tali 3 doang kayak gitu. Apa gitu ya? Kurang ya. Kalau pakai kayak gini lebih nyaman coy. Mungkin untuk awalnya agak kok rasanya beda gitu, kayak yang nggak kayak yang dulu gitu. Cuma kalau udah dipakai lama itu nggak rasa, jadi lebih nyaman gitu. Sebenarnya waktu awal-awal pakai itu kayak ini kok kayak kurang ketat gitu, padahal ya sebenarnya ketat-ketat aja. Kita coba ya. Ini kayak gini. Nah, belakang ini bisa kita terusin sampai bawah, dan kuncinya pun tinggal putar aja. Nah, putar gini sampai bunyi kayak gitu. Oke, ini udah ketat ini. Tak goyang-goyang ini aman. Udah. Dan enaknya lagi kuping kita ini nggak terganggu gitu. Nggak kayak strapnya yang horizontal itu. Kalau horizontal nanti ketemu sama kuping ini di atas. Bisa kejepit atau lewat belakangnya kuping, dan itu nggak enak cuy. Kayak gitu. Harganya sama sih 700.000. Mungkin sama tokonya dipukul rata ya, tapi ini lebih murah ya. Untuk build quality sih sebenarnya plastiknya kerasa banget. Tapi ya namanya 700.000 ya, aku bisa berbuat apa gitu. Ya aku terima aja. Cuma ya ini works gitu. Ini udah aman, udah keren, nyaman, bisa dipakai beberapa jam masih enak gitu, enteng. Oke, sebenarnya untuk tips trik ya, aku udah nyoba kemarin itu. Kalau pakai ini ya, kalau ini bisa dilepas ya langsung ya. Dilepas gampang copot-copotannya. Jadi ada kayak ini apa nih, kayak spacer buat kacamata. Ini sebenarnya buat kacamata ya, tapi waktu tak pakai dengan dan tanpa ini lebih baik dengan ini, meskipun aku orangnya nggak pakai kacamata gitu. Mending dipasang aja. Oke, jadi langsung dipasang gitu. Gak kelihatan cuy. Pasangnya itu gampang, jadi nggak perlu nekan-nekan berat-berat, itu nggak perlu, nanti melukai device-nya. Dan itu kalau rusak, waduh, nangis sudah. Oke, seperti itu. Dan mungkin silikon karetnya itu mending dipasang aja ya. Ini kan dari paket pembelian udah ada, dan ya mending dipasang daripada enggak, daripada keringat kalian nanti masuk ke dalam sponsnya ini dan sponsnya jadi baunya nggak enak. Ya mending dipasang aja. Tapi sisi buruknya ya pasti keringat kalian nggak bisa hilang gitu. Nanti ngumpul di sini dan mungkin beberapa
beberapa jam gitu kalian harus ngelapin jidat kalian, ngelapin ini biar nggak kerasa basah. Ya itu aja sih. Oke, kemudian untuk aksesoris yang lainnya aku beli yang untuk controller. Oke, jadi kayak aku beli sepaket gitu 200.000 dan dapat controller gini, ada kayak gantungannya gini baru, sama penutup lensa, terus apa lagi, udah sih, ada cover sticknya. Tuh, kelihatan sih tuh cover sticknya, kan sticknya hitam sih, jadi kalau ada covernya di putih kayak gini. Ya ini oke sih. Sebenarnya ada yang lebih oke. Ya aku nganggapnya ini oke tapi nggak terlalu oke. Ya karena ini penggunaannya cuma dikaitkan di sini. Bukan seharusnya itu kan di sini, di dalamnya sini. Nah, kalau di dalamnya itu lebih enak, coy. Kalau di dalamnya itu lebih enak karena ini akan ngaitkan sampai sini. Nah, kalau kita ke sini itu cuma tangan kita harus masuk gitu loh. Masuk dalam baru kita sampai kayak gini. Dan itu bikin apa ya? Kalau kalian main Beat Saber, tangan kalian bakal butuh yang agak panjang gitu. Megangnya agak panjang. Dan bikin strapnya ini sampai ke sini, harusnya ke sini gitu. Dan ya susah. Jadi ini kayak lebih mengganggu gitu kalau main Beat Saber. Tapi overall ini oke sih. Untuk cover oke. Sticknya juga oke. Mungkin yang kurang itu ininya sih. Cover yang di atas ini. Yang di atas ini tuh agak mengecewakan. Bukan mengecewakan ya, apa ya? Agak menutupi gitu. Kalau misal analogku ke atas, nah itu bakalan kebentur sama karetnya yang nutupin ini. Dan itu iya harus force lebih banyak tenaga sih untuk analog ke atas. Tapi untuk ke kanan, ke bawah itu aman gitu. Ya overall tapi penggunaannya nyaman banget, nyaman kayak gini. Ya. Ini dimasukkan langsung main kayak gini. Jadi nggak bakal jatuh ini. Tap. Untuk lensa covernya sebenarnya sama aja sih. Nggak ada bedanya. Ini apa ini? Ya cuma spon ya untuk menutupi lensa aja gitu. Kalau misal dimasukkan ke tas gitu biar nggak kena benda-benda asing gitu, kayak budaya Korea gitu. biar nggak kena gitu loh. Dan kaca lebih aman, lensa lebih aman kayak gitu. Terus kemudian device yang ketiga ya kalau nggak salah, ya ketiga, aku beli cover lens. Cover lens ini buat apa ya? Aslinya buat melindungi lensa originalnya dari Oculus ya. Jadi ini sebenarnya ada dua. Bisa tak copot nggak sih? Nah, toh. Ya ini ada lensanya coy. Jadi ditempelin ke sini, ada magnetiknya gitu. Mungkin aku harus close up sih. Oke, untuk lensa ini ya, aku lihat di YouTube itu juga agak tricky sih pemasangannya. Aku beli itu harga segini dan pemasangannya sangat susah. Ya bahannya sih oke. Dengan harga segitu ternyata aku dapat bahan yang lumayan kuat, tapi kekuatan itu tidak dibutuhkan oleh lensa. Oke. Dan aku lihat tutorial itu cuma ya tinggal diklik dan ditarik klik gitu bisa. Sedangkan aku masang kayak gini tuh susah banget cuy. Jadi aku akhirnya mengakalinya dengan memotong frame lensanya. Ya gimana ya, harus aku potong sih. Kalau nggak aku potong, kalau aku paksakan, aku takutnya nanti lensanya ini hancur. Ya akhirnya jadinya seperti ini.
atau kelihatan potongannya kan. Tapi nggak apa-apa sih, kita kalau pakai nggak kelihatan potongannya ya, karena plastiknya kuat gitu, jadi kurang elastis dan nggak bisa ngeklik sama lensanya yang original gitu. Tapi ternyata habis tak potong dan tak pasang, ternyata itu nggak nyambung coy. Seharusnya logikanya kalau misalkan dipotong gitu kan bisa melebar sedikit, waktu dipasang kan seharusnya langsung nyatu kalau ukurannya pas. Kalau ukurannya pas langsung nyatu gitu, jadi bentuknya sempurna. Dan ini ternyata kalau waktu tak pasang itu ternyata nggak nyatu, tapi ada jaraknya, berarti kan lensanya lebih kecil. Yang aku dapat lebih kecil. Aku nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Mungkin kalau kalian beli lensa harusnya diperhatikan dulu bahannya kayak gimana, elastis atau enggak. Kalau nggak elastis mending jangan dipaksa, daripada lensa kalian pecah gitu ya. Ya gitu. Untuk yang terakhir mungkin stikernya Tara. Ini aku bikin sendiri. Sebenarnya ada sih stiker cutting kayak skin gitu, tapi bayar dan itu lebih mahal. Coba lihat harganya, bisa pre-order sih cuma 200 ribuan. Cuma ya aku menurutku 200 ribu. Dan cuttingnya pun ada kayak ini strap garis-garisnya gitu, karena kan ini curve ya, bukan lurus gitu. Jadi ini curve dan susah dipasang skinnya, jadi harus ada potongan-potongan yang terlihat, dan itu jelek sih menurutku. Jadi ya mending aku ngeprint sendiri, tapi bagiannya nggak full gitu, jadi bagiannya sebagian kayak gini. Dan kalau sebagian kayak gini ini bakalan ya nggak ada potongan-potongan yang mengganggu lah, ini lebih rapi. Soalnya ini ada logoku, ini ada logonya Horus. Kalau misal pakai stiker di sini itu lebih aman, karena permukaannya nggak terlalu curve kayak yang di depan gitu. Yang di sini cuma curve-nya yang di samping doang. Begitu. Untuk ngeprintnya sendiri sebenarnya print inkjet gitu udah bisa, tinggal beli kertas stiker. Aku beli ini isinya 10 atau berapa ya, aku belinya 30 ribuan gitu, dapatnya banyak. 20 lembar. Aku kurang teliti. 20 lembar ini aku beli 32 ribu. Dan kalian bisa ngeprint semau kalian ya. Lebih baik pakai yang glossy ya. Kenapa glossy? Karena kalau dipegang tangan itu nggak terlalu kenapa-kenapa gitu. Lebih aman aja daripada yang nggak glossy nih. Kalau nggak glossy itu kalau dipegang tangan itu biasanya warnanya agak memudar gitu, bulak bahasa Jawanya. Ya lebih baik ngeprint sendiri dan ngegunting sendiri dan gini. Atau kalian bisa beli yang transparan gitu, kertas yang transparan. Ini kertas stiker transparan, bisa ngeprint pakai printer biasa, inkjet biasa gitu. Kayak yang di ini logo Horus ini kertas stiker yang transparan. Dan setelah tak tempelin ya oke gitu. Mungkin kalau kena cahaya kelihatan kayak glossy-nya gitu. Yang penting hasilnya bagus. Oke. Dan mungkin tips perawatannya sih. Untuk perawatannya sendiri sebenarnya bisa lihat di channel YouTube-nya Oculus yang baru-baru ini sudah mulai aktif ya, sejak pengumuman Metaverse. Untuk perawatannya juga udah disampaikan di sana. Intinya jangan langsung kena cahaya matahari gitu, lensanya terutama gitu. Jangan terlalu sering dipegang, makanya saya pakai lensa pelindungnya juga biar lebih safe. Jangan dibanting, ya pasti sih. Makanya itu beli covernya gitu. Sebenarnya ada covernya untuk device-nya ini, tapi ya karena saya pakai stiker dan ya kayaknya kalau pakai cover nggak bisa tak tempelin stiker kayak gini gitu, karena covernya yang polosan tuh jarang. Aku lihat di Tokopedia tuh nggak dapet. Selalu ada motifnya, entah itu hexagon, entah itu ada pentol-pentolnya. ya
Akhirnya nggak usah beli deh, mending langsung ini aja, langsung tak pasang stiker. Toh ini juga nggak mungkin kebenturan ya, mungkin aja mudah-mudahan enggak lah ya. Intinya ini jarang berbenturan lah intinya. Yang sering berbenturan itu kan mungkin ini si kontrolernya, karena ini kan gerak-gerak dan jedak gitu. Aduh, sakit ini. Kayaknya aku mau beli cover yang baru deh, karena ini itu terlalu gimana ya, untuk mengcover ini doang soalnya yang tangan, sedangkan ini nggak ke cover. Dan ini pun kayak gini gitu, aku harus masangnya nggak langsung di sini. Sebenarnya ada sih kayak yang gini ya, mungkin aku mau beli kayak gitu ya. Kalau udah sampai mungkin bisa tak review. Kayaknya aku terlalu banyak membuang-buang uang untuk aksesoris ini, cuma ya worth it lah ya untuk dicoba. Oke, sekian saja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom bawah ini, kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Alt F4 and bye.